Milenial Digital Global. Sudah saatnya milenial Indonesia lebih berperan untuk mengembangkan digitalisasi untuk menembus batas secara global, menyetarakan kemampuan individu milenial Indonesia dengan milenial negara tetangga, dan secara internasional bisa berperan mengenalkan nama Indonesia, baik potensi alam, potensi budaya, dan potensi perdagangan ekonomi. Sudah saatnya perdagangan internasional anak muda yang menguasai tanpa batas, digitalisasi dan globalisasi. Hidup milenial nasionalis yang globalis. Hai Sobat Milenial, siapa sih yang gak mau jadi pengusaha yang sukses dan go internasional? Nah, untuk kalian yang berpikiran global, berani mencoba, mau belajar dan mau sukses, video ini cocok banget untuk kalian. Di video ini, teman-teman kita yang sudah terjun di dunia ekspor-import akan menunjukkan gimana caranya untuk menjadi the real exporter di era digital. Dan di akhir video, kita akan menunjukkan rahasianya nih, gimana caranya kalian menjadi exporter hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi, tonton sampai akhir ya. Ekspor dan impor bukanlah hal yang sulit. Berkembangnya dunia teknologi informasi memudahkan kita untuk melakukan transaksi, payment, dan promosi. Seperti melalui asosiasi, komunitas, dan perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa memulainya dengan menjadi personal exporter, yaitu dengan cara menjual produk kamu melalui marketplace kayak Alibaba, Amazon, eBay, dan atau non marketplace Facebook, IG juga bisa kalian di situ. Kalian bisa menggunakan international tools. Di situ selain murah, mudah, dan dapat dipercaya. Untuk kamu yang tertarik menjadi personal exporter, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, siapkan produk kamu dan deskripsi, mutu, dan packaging yang baik. Yang kedua, ketahuilah regulasi di marketplace, regulasi negara asal, regulasi international kurir, dan regulasi negara tujuan. Yang ketiga, jangan tunda untuk memulai. Selain modal yang dibutuhkan relatif kecil, sebagai personal exporter, kamu tidak perlu memiliki badan usaha ataupun legalitas lainnya. Cukup dengan memenuhi persyaratan yang diminta oleh International Kurir sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah corporate exporter. Setelah terbiasa menjadi personal exporter, kamu bisa naik tingkat menjadi corporate exporter, yaitu pebisnis profesional yang berbadan hukum dan badan usaha. Dengan menjadi corporate exporter, tentunya kamu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, seperti market yang lebih besar, keuntungan yang lebih karena daya beli di negara lain yang lebih besar pula, dan bisa mendapatkan fasilitas kemudahan kepabeanan dari pemerintah. Untuk kamu yang ingin menjadi seorang corporate exporter, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, jadilah corporate exporter yang profesional. Biasanya, seorang corporate exporter juga akan menjadi supplier bagi bisnis tertentu, seperti bisnis otomotif, atau bisnis tekstil, ataupun bisnis makanan. Oleh karena itu, sebagai seorang corporate exporter, kita harus senantiasa menjaga konsistensi baik kualitas maupun kuantitas dari produk yang kita berikan. Selain itu, kita juga harus membangun relasi dan kerjasama dengan perusahaan logistik seperti perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan, perusahaan kepabeanan, maupun perusahaan freight forwarding seperti sea forwarding ataupun air freight forwarding. Yang kedua, kamu juga harus membuat perusahaan eksportir. Syarat-syarat membuat perusahaan eksportir antara lain: 1. Kamu harus memiliki NIB atas pendirian PT, CV,
ataupun bude yang kamu dirikan. Yang kedua, kamu harus memiliki NPWP. Yang ketiga, kamu harus memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang keempat, kamu harus memiliki Surat Izin Industri. Yang kelima, kamu harus memiliki PMDN untuk warga negara Indonesia atau PMA untuk warga negara asing. Dan yang keenam, kamu harus memiliki izin ekspor yang bisa kamu dapatkan dari Kementerian Perdagangan Indonesia atau dari kementerian terkait. Selanjutnya yang ketiga, pelajari kontrak dagang ekspor. Dalam transaksi ekspor, terdapat beberapa kontrak dengan pihak-pihak yang terlibat kegiatan ekspor, seperti yang pertama, kontrak dagang antara eksportir dengan importir. Yang kedua, kontrak dengan bank jika menggunakan letter of credit. Yang ketiga, izin ekspor dan Certificate of Origin atau COO dengan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya yang keempat, kontrak dengan surveyor. Yang kelima, kontrak dagang dengan perusahaan pengangkutan. Dan yang keenam adalah kontrak dengan perusahaan asuransi logistik. Saat ini 80% kargo ekspor masih menggunakan transaksi FOB. Artinya, para eksportir hanya mendapatkan keuntungan dari nilai penjualan produk, tidak dengan keuntungan dari pengiriman karena ketidaktahuan tentang logistik. Padahal bisa menggunakan transaksi dengan jenis CFF atau SPIDE. Halo Sobat Milenial, nah untuk membuat kalian lebih yakin lagi tentang dunia eksportir, kita perlu tahu tentang fasilitas yang gak kalah pentingnya dengan fasilitas yang sudah dijelaskan tadi. Apa itu? Pusat Logistik Berikat. Pusat Logistik Berikat itu adalah tempat penimbunan barang dari daerah kepabeanan maupun dari luar daerah kepabeanan. Karena manfaatnya sangat bagus. Yang pertama, penangguhan biaya cukai. Yang kedua, penangguhan izin impor. Yang ketiga, penangguhan pajak. Yang keempat, kepemilikan barang yang fleksibel. Yang kelima, jangka waktu pinjam barang yang fleksibel. Yang keenam, asal atau tujuan barang yang fleksibel. Ekspor, lokal, maupun Sekarang kalian tahu bagaimana caranya menjadi seorang eksportir di Indonesia. Tapi yang paling penting adalah pengurusan surat-surat berharganya, transaksi keuangannya, hingga barang Anda bisa mencapai kepada pembeli. Lalu bagaimana caranya agar produk Anda memiliki daya saing, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas? Gunung Mas Samudra tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga sebagai konsultan bisnis logistik Anda. Dengan sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional, yang mempunyai nilai integritas, sinergi, dan melayani, kami siap mencetak eksportir milenial Indonesia.